Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun hidupnya. Musik, untuk menyenangkan orang lain selalu ada, selalu memberi, selalu berusaha lebih keras. Tapi hasilnya justru semakin diabaikan. Musik, semakin dianggap biasa, semakin mudah ditinggalkan. Ada yang salah dengan pola ini. Dan kesalahannya bukan pada seberapa keras kamu berusaha. Dalam hubungan kita sering diajarkan bahwa semakin banyak yang kita berikan semakin besar kita akan dicintai. Tapi kenyataannya justru berbicara sebaliknya. Semakin kamu mengejar semakin mudah kamu diabaikan. Semakin kamu membutuhkan musik, semakin cepat orang lain pergi. Lalu apa yang sebenarnya membuat seseorang sulit dilupakan? Jawabannya bukan tentang strategi, bukan tentang cara bermain perasaan atau berpura-pura dingin. Jawabannya ada jauh lebih dalam dari itu. Di dalam dirimu sendiri. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kebahagiaanmu tidak lagi ditentukan oleh pesan yang dibalas atau diabaikan. Di mana harga dirimu tidak goyah hanya karena seseorang bersikap dingin atau menjauh. Di mana kamu hadir dalam setiap ruangan dengan energi yang begitu tenang dan kuat. Hingga orang-orang di sekitarmu justru yang merasa perlu mendapatkan perhatianmu. Itukah yang mungkin? Bukan hanya mungkin, ini sangat bisa kamu wujudkan. Ribuan tahun lalu, para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus telah menemukan rahasia ini. Pribadi yang paling merdeka adalah pribadi yang paling menarik dan pribadi yang tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Justru adalah musik, pribadi yang paling sulit untuk dilupakan. Bukan karena mereka bermain strategi, melainkan karena mereka benar-benar utuh dari dalam. Dalam video ini kita akan membahas 4 prinsip stoik yang akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri, cara kamu mencintai, dan cara kamu meninggalkan kesan mendalam di hati siapapun yang pernah mengenalmu. Sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Seberapa sering kebahagiaanmu masih bergantung pada sikap orang lain? Ketik angka 1 jika kamu masih sering merasakannya. Ketik angka 2 jika kamu sudah mulai belajar melepaskannya. Tonton sampai selesai. Karena bagian yang paling mengubah hidupmu ada di prinsip terakhir. Mari kita mulai. Musik. Prinsip pertama melepaskan keinginan untuk mengontrol. Para stoik mengajarkan bahwa sebagian besar stres, frustrasi, bahkan kesedihan yang kita rasakan berakar dari satu kebiasaan yang sama. Mencoba mengendalikan hal-hal yang sejatinya berada di luar kuasa kita. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk membentuk situasi, mengatur hasil, bahkan mencoba mengubah perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa sebagian besar dari itu semua tidak pernah benar-benar ada di tangan kita. Kedengarannya berat memang, tapi justru disinilah letak pembebasannya. Stoikisme tidak mengajarkan kamu untuk pasrah dan membiarkan hidup berjalan begitu saja. Sebaliknya, musik, ia mengajakmu untuk memfokuskan energimu pada satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Musik, dirimu sendiri, sikapmu, pilihanmu, cara kamu merespon setiap kejadian. Disitulah kekuatanmu yang sesungguhnya berada. Disitulah kamu bisa membangun kesabaran yang kokoh, pemahaman yang lebih dalam, dan ketahanan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Melepaskan kontrol bukan berarti berhenti berusaha. Kamu tetap boleh memberikan yang terbaik dalam setiap langkah, namun hasilnya biarkan ia mengalir sesuai dengan jalannya. Karena ketika kamu melepaskan cengkeraman pada hasil, kamu justru menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Dan orang yang hidup dengan kedamaian seperti itu, percayalah, musik akan selalu meninggalkan rasa penasaran yang di hati siapapun yang pernah mengenalnya. Kita hidup lebih penuh dan lebih autentik ketika berhenti memaksakan kehendak pada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Ajaran stoik menantang kita untuk melihat setiap situasi sebagai kesempatan bertumbuh sekaligus. Mempertanyakan ulang apa yang sebenarnya kita maksud dengan kendali kesuksesan dan rasa aman. Kekuatan sejati tidak lahir dari kemampuan mengontrol segalanya di luar diri kita. Ia lahir dari kemampuan menguasai dunia di dalam diri, musik, kita. Dalam kehidupan sehari-hari ini berarti menjadi lebih adaptif, lebih terbuka terhadap hal-hal tak terduga dan menyambut kejutan hidup dengan pikiran yang tenang serta hati yang siap belajar. Saat kita mulai menerapkan prinsip ini,
Sesuatu yang indah perlahan terjadi. Hubungan kita terasa lebih dalam, beban pikiran berkurang, dan kita mulai benar-benar hadir dan mensyukuri momen yang ada. Kita menyadari bahwa rahasia kebahagiaan bukan terletak pada kendali, melainkan pada keseimbangan penerimaan dan ketenangan batin. Melepaskan kebutuhan untuk mengontrol bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, musik, ini adalah cara paling efektif untuk merebut kembali kekuatanmu. Ini adalah langkah awal menuju kebebasan batin yang mengubah cara kamu memandang dunia dan orang-orang di dalamnya. Sebuah hidup yang tidak lagi diukur, musik, oleh pengakuan dari luar, melainkan oleh kedamaian, ketangguhan, dan rasa tujuan yang mendalam. Dan ketika seseorang hidup dengan cara seperti itu, mereka tidak perlu meminta untuk diingat. Mereka akan selalu diingat. Prinsip kedua, bertumbuh untuk diri sendiri bukan untuk validasi orang lain. Pernahkah kamu menyadari betapa seringnya kamu menunggu pengakuan dari orang lain untuk merasa cukup berharga? Menunggu balasan pesan, mengharap pujian, atau merasa jatuh ketika respons yang kamu harapkan tak kunjung datang? Itu bukan kelemahanmu. Itu, musik, adalah jebakan yang hampir semua orang pernah masuk ke dalamnya. Stokisme menawarkan perspektif yang berbeda. Musik, kebahagiaan sejati tidak bisa ditemukan di luar dirimu. Ia hanya bisa dibangun dari dalam. Fokuskan energimu pada hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan, yaitu pikiran dan tindakanmu sendiri. Lepaskan apa yang tidak bisa kamu atur, termasuk bagaimana orang lain merasa atau bersikap terhadapmu. Bayangkan kamu terus-menerus menunggu seseorang untuk merindukanmu atau menunjukkan bahwa mereka membutuhkanmu. Tanpa sadar, kamu menyerahkan kendali atas emosimu kepada musik, orang lain. Setiap gerak-gerik mereka menentukan suasana hatimu dan kamu pun terakaran emosi yang melahkan. Stokisme mengembalikan kendali itu ke tanganmu. Ia membekalimu dengan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. 4 kebajikan yang membangun karakter kokoh dari dalam. Karakter yang menemukan kepuasan bukan dari tepuk tangan orang lain, melainkan musik, dari pertumbuhan dan pencapaian pribadinya sendiri. Dan inilah paradoks yang menarik. Justru ketika kamu berhenti mencari validasi dan mulai berfokus pada versi terbaikmu, kamu secara alami menjadi pribadi yang jauh lebih menarik dan sulit dilupakan oleh siapapun yang ada di sekitarmu. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang percaya diri, bersemangat dengan kehidupannya sendiri dan nyaman dalam kulitnya sendiri. Dan inilah yang menarik. Semakin kamu berhenti mengejar perhatian seseorang, musik, semakin besar kemungkinan mereka justru mulai memperhatikanmu. Karena kamu sedang menjalani hidupmu yang paling autentik. Jadi, bagaimana jika kita mulai mengalihkan energi kita daripada terus mencari validasi dari luar? Tuangkan perhatianmu ke dalam dunia batinmu sendiri. Pelajari keterampilan baru. Temukan hobi yang benar-benar kamu nikmati, musik, dan gali lebih dalam nilai-nilai serta hal-hal yang benar-benar membuatmu hidup. Perjalanan penemuan dan pengembangan diri ini bukan hanya memuaskan dalam dirinya sendiri. Ia juga menjadikanmu pribadi yang jauh lebih dikagumi dan ia jauh lebih dirindukan oleh orang-orang di sekitarmu. Ingat, stokisme bukan tentang menekan keinginan atau menolak kebutuhan akan koneksi. Ia hadir untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan dan nilai dirimu tidak bergantung pada hal-hal itu. Dengan berakar pada prinsip stoik, musik, kamu bisa membangun kehidupan yang tenang, memuaskan, dan benar-benar merdeka dari dalam. Fokuslah pada dirimu sendiri. Tumbuhkan dirimu setiap hari dan temukan kebahagiaanmu dari dalam. Disitulah kebahagiaan sejati benar-benar bersemayam. Prinsip ketiga, musik, kemandirian dan ketangguhan emosi. Di inti ajaran stokisme tersimpan sebuah wawasan yang sangat kuat. Kita mungkin tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Inilah kunci kebebasan emosional yang sejati. Stokisme bukan tentang mematikan perasaan atau berpura-pura bahwa dunia tidak memengaruhimu. Ia tentang mengenali emosimu, memahaminya secara mendalam, lalu memilih untuk tidak membiarkan emosi itu mengendalikan arah hidupmu. Bayangkan seseorang memotong jalanmu di jalan raya atau seorang teman tiba-tiba membatalkan janji di menit-menit terakhir.
Membarkan kejengkelan atau kekecewaan merusak harimu. Stokisme mengajarkanmu untuk menggeser fokus bukan pada peristiwanya melainkan pada responmu terhadapnya. Pola pikir ini membangun kemandirian yang terasa membebaskan sekaligus sangat berguna dalam kehidupan nyata. Dan kemandirian ini tidak berarti kamu menutup diri dari orang lain. Justru sebaliknya, musik, ia membantumu terhubung dengan orang lain secara lebih otentik. Musik, dari tempat yang penuh kekuatan dan keyakinan diri. Dalam hubungan stokisme membantu kita memahami bahwa meskipun mencintai dan peduli pada seseorang, musik adalah hal yang indah. Kebahagiaan pribadimu tidak boleh sepenuhnya bergantung pada tindakan atau persetujuan orang lain. Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa hormat yang tulus dan koneksi yang nyata. Bukan dari rasa takut akan kesendirian. Kemampuan beradaptasi adalah ujian ketangguhan kita yang sesungguhnya. Lalu dari mana kita memulai? Semuanya berawal dari kesadaran diri, yaitu kebiasaan untuk secara rutin memeriksa pikiran dan emosimu sendiri, terutama di saat-saat penuh tantangan. Melatih rasa syukur, hadir sepenuhnya di momen ini, dan menyelaraskan aktivitas harianmu dengan nilai-nilai inti yang kamu pegang. Musik, semuanya memainkan peran yang sangat besar. Dan yang tak kalah penting, belajarlah mempertanyakan persepsimu sendiri. Musik. Apakah reaksimu terhadap suatu situasi benar-benar sepadan atau sekadar cerminan dari kebiasaan dan musik, keyakinan lama yang sudah saatnya ditinggalkan? Memeluk stokisme bukan berarti